Allah disebutkan. Akhirnya dia melanggar aturan, dia tidak takut sama Allah. Sehingga semua diterjang, menghalalkan segala cara. Gaji yang tidak mencukupi, bagaimana dia berupaya menambah pendapatannya, mendapatkan kekayaannya dengan berbagai macam cara. Bisnis, bisikan iblis, naluri, inisiatif setan, sehingga gaji yang sekian jutaan ya masih kurang banyak. Bagaimana caranya ya dimanfaatkan jabatannya. Disinilah ketika rasa keadilan sudah tidak ada, Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu ibarat nusa belantara. Satu tempat di tengah-tengah hutan, manusia di dalam hutan, yang kelakuannya binatangisme. Pemimpinnya bagaikan singa harimau, buas, yang semaunya makan apapun. Para menteri-menterinya, pejabat tingginya seperti serigala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Terpanggilnya kita menunaikan ibadah Jumat di siang hari ini karena iman, panggilan iman. Mudah-mudahan kita dengan iman merasa nyaman, masyarakat beriman insya Allah akan tentram, dan aparatur negara beriman insya Allah negara akan aman. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, tema yang sederhana yaitu redupnya rasa keadilan. Jemaah yang dimuliakan Allah, baru saja beberapa hari yang lalu kita mendapat sebuah cerita yang mengharukan di media sosial. Seorang anak yang menangis di depan mayat ayahnya yang terbujur kaku. Ayah, aku tak akan minta uang lagi sama ayah.
Aku tidak akan minta uang lagi untuk bayar SPP, bayar sekolah ya. Biarlah saya dikeluarkan dari sekolah karena belum bayar SPP. Mungkin ini sekolah swasta ya. Ayahnya membujur kaku di pembaringan di rumahnya karena dia telah mencuri ayam. Konon di daerah Bali ya. Dan digebukin massa. Akhirnya meninggal dia. Cerita ini sungguh luar biasa. Apakah memang masyarakat tidak tahu aturan hukum atau merasa dia jengkel dan marah sehingga tidak bisa mengendalikan emosi? Kemudian begitu ada pencuri langsung jangan diberi ampun. Apakah karena waktu sekolahnya diajari oleh guru ketika di SD di TK-nya? Si kancil anak nakal suka mencuri timun, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Apakah seperti itu? Sehingga ya melihat mencuri langsung main gebuk ya. Sehingga muncul berbagai lontaran-lontaran di dunia maya. Loh, mencuri ayam digebukin sampai mati. Itu yang koruptor triliunan kok nggak diapa-apain. Aman, bahkan bisa ya mendatangi para aparatur penegak keadilan supaya bebas atau supaya hukumannya yang dapat triliunan ya hanya kurang dari 4 tahun. Sementara mencuri ayam kemarin di LP Pelabuhan mencuri sepeda, mungkin sepeda butut, dijual sepedanya 50.000, ada di LP. Entah berapa, bulan berapa, tahun kira-kira. Yang 400 juta menggelapkan uang sebuah perusahaan, kena tuntutan jaksa 2,5 tahun. Kemudian vonis hakim 1,3, ya 1 tahun 3 bulan, dan kemudian akhirnya jatuh berkurang setelah menjalani hukuman tinggal 8 bulan lagi. Inilah potret hukum di negara kita. Redup kelihatannya karena kita masih mendengar di sana sini kurangnya penegak keadilan. Ya, bagaikan golok, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, bagaikan orang yang membelah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Entah kapan. Sampai-sampai semakin marak beritanya, sesama aparat hukum saling tangkap menangkap, saling curiga mencurigai. Ada apa ini? Kembali, ya, redupnya rasa keadilan. Apa suatu saat bisa menjadi sebuah gelapnya rasa kegelapan untuk mendapatkan sebuah ketentraman, kenyamanan dalam hidup masyarakat karena kurangnya penegak keadilan. Kita nggak nutup kemungkinan masih banyak para aparatur penegak hukum yang masih jujur, bagus, loyal, dan tidak ya mudah disuap, diajak untuk main-main dengan jual beli hukum. Banyak aparatur kita yang baik-baik, masih banyak. Cuma yang nonjol itu yang kurang baiknya. Nanti dalam kisah terakhir, dalam khutbah di ujung, ya, di yang terakhir akan saya sampaikan cerita tentang keadilan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bagus, hebat, luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan sarana buat manusia itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumul sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan Anda semua dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah kasih sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan sebagai satu hardware
dan hati nurani, hardware, mata untuk merekam, telinga untuk mendengar, mulut sebagai speaker, hati sebagai untuk membeda. Nuraninya sudah dikasih nurani tapi tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akibat apa? Akibat hubud dunia, akibat keinginan urusan dunia, hawa nafsu, ingin cepat kaya, ingin mendapat kedudukan, ingin mendapat pujian. Itulah yang membuat akhirnya rusaknya mentalitas manusia. Sehingga Allah ciptakan seindah-indah manusia sebaik-baiknya. Summa rodadnahu asfala safilin. Jatuhlah terpuruk manusia ke kancah derajat yang paling rendah. Rusak mentalnya, hitam kelam, gelap gulita wajahnya, karakternya. Asfala safilin, kalau kita lihat ya cocok-cocokin aspal itu ya jenis benda yang hitam kelam, yang paling rendah. Asfala safilin, terburuk kelakuan yang paling rendah, udah diinjek-injek, giling apa dan sebagainya. Jadi kalau manusia yang berkelakuan buruk, jelek, itu aspal. Wong Cirebon dulu kalau ya nyebut orang yang nggak mau berderma, nggak mau memberikan bantuan sedekah, disebut wah aspal. Ya, bukan aspal asli tapi palsu, yang sekarang belum pernah tuntas itu kepalsuannya betul atau tidak, keasliannya juga betul atau tidak. Ya terus berjalan aspal safilin, satu ya tindakan yang nggak jelas itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai manusia yang punya hati, tentunya harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Apalagi ya orang yang diberi amanah untuk memimpin, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya harus kembali saat Anda diberi amanat sebagai aparatur negara, bersumpah demi Allah. Ya, Allah disebutkan. Akhirnya dia melanggar aturan, dia tidak takut sama Allah. Sehingga semua diterjang, menghalalkan segala cara. Gaji yang tidak mencukupi, bagaimana dia berupaya menambah pendapatannya, mendapatkan kekayaannya dengan berbagai macam cara. Bisnis, bisikan iblis, naluri, inisiatif setan, sehingga gaji yang sekian jutaan ya masih kurang banyak. Bagaimana caranya ya dimanfaatkan jabatannya. Disinilah ketika rasa keadilan sudah tidak ada, Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu ibarat nusa belantara. Ya, satu tempat di tengah-tengah hutan, manusia di dalam hutan, yang kelakuannya binatangisme. Pemimpinnya bagaikan singa harimau buas yang semaunya makan apapun. Para menteri-menterinya, pejabat tingginya seperti serigala. Hakimnya, penegak keadilannya, aparatur penegak keadilannya seperti anjing. Dan rakyatnya seperti binatang kambing. Ini Rasulullah yang menggambarkan. Apakah sudah ada zaman sekarang di mana di belahan dunia ini yang masyarakat manusia hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ada kelakuan manusia yang seperti binatang? Ya. Ada buaya darat, lintah darat, suka adu domba, itu jenis-jenis binatang. Ya, macan ompong, ada semuanya. Kupu-kupu malam, perbuatan apa itu? Semua kelakuan binatang. Ya, semua kelakuan binatang. Kerbau dicocok hidung. Rakyat yang mau saja diberi uang nurut apa kata pemimpin dolim, ikuti, pilihlah aku, kasih duit nurut. Itulah seperti kerbau dicocok hidungnya.
Yang lebih keren lagi, kumpul kebo. Yang oleh undang-undang KUHP yang baru, ketika ada orang berdua di kos-kosan kita atau di hotel ataupun di mana, ya itu ditanya sama RT-nya atau RW-nya atau keamanannya, mana surat kawinnya? Enggak bawa. Ini siapa? Ya, bukan istri saya. Itu siapa? Bukan suami saya. Anda kumpul kebo. Gak ada undang-undang yang menangkapnya, memenjarakannya. Kecuali suaminya dari istri perempuan itu atau istri dari laki-laki itu melaporkan kepada polisi, baru bisa dituntut, ada aturan KUHP-nya. Plus ketika dulu ada undang-undang KUHP pasal 179, kalau tidak salah, yang sudah dianulir, dibersihkan, dihapus. Barang siapa yang kawin lagi tanpa ada izin dari istrinya, maka dikenakan pidana. Istrinya melaporkan, terus dihapus. Sekarang muncul lagi konon katanya ketika orang kawin tidak terdaftar di KUA, tidak ada surat kawinnya. Kalau dia kawin siri, sah secara agama, ada walinya, ada calonnya, ada maharnya dan semuanya, sah secara agama. Tapi karena tidak terdaftar di KUA kawin siri, maka akan dikenakan pidana. Mudah-mudahan para kiai yang sudah punya istri lebih dari satu atau ustadz dan sebagainya, aktivis yang istrinya tidak terdaftar di KUA, ya cepat daftar, ya nanti dipidanakan. Atau mereka-mereka yang tahu hukum datang ke Mahkamah Konstitusi minta dianulir. Karena yang membuat aturan itu adalah DPR. Wakil rakyat nggak ngerti aturan Islam. Sah secara agama, kenapa dipenjarakan? Misalkan seperti itu. Nah ini perlu ada ya komunikasi dengan DPR yang membuat hukumnya, dengan Mahkamah Konstitusi yang bisa kemudian bagaimana ya kira-kira ketika orang menjalankan agama kemudian dipenjarakan. Tinggal tanya saya gimana sesuai tidak dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai mereka yang di hotel tanpa surat kawin, tanpa kawin siri, mereka kumpul kebo, halal, tidak ada yang nangkep. Ya, kebalikannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menyatakan bahwa bagaimana kita menegakkan keadilan itu. An-Nisa ayat 135 yang dipampangkan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung di Amerika, di Los Angeles, ditempel di dinding ayat Al-Quran ini karena menganggap inilah ayat yang paling adil dalam menegakkan hukum manusia. Amerika mengakui Mahkamah Agungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin. Iyyakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihim. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang yang beriman, jadilah Anda semua penegak keadilan. Siap menjadi saksi walaupun Anda sendiri yang salah. Jangan berbohong, jangan mengelak. Akui kesalahannya. Jangan ditutupi kesalahannya dengan membuat kesalahan baru agar kesalahan yang lama dianggap benar. Walaupun yang salah orang tuamu, orang kaya, orang miskin, kerabatmu, tetap kau menjadi penegak keadilan. Jangan berpaling, jangan kemudian kamu menjadi saksi yang palsu. Ya. Allah tahu apa yang kau sembunyikan. Ditambah lagi inna wa ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Nah disinilah. Dan berbuat bagaimana mencegah yang mungkar dan keji. Dan berbuat yang ma'ruf, yang baik, ihsan.
Jangan sampai kita kemudian menjauhi rasa keadilan, kemudian ada orang yang rasa kurang adil dari sikap dan perilaku kita. Kalau kita dihina sedikit sudah maklum, jangan lapor polisi, nanti sedikit dipenjarakan, penghinaan sekian tahun, fitnah sekian tahun. Kasihan anak istrinya, sudah kita maafkan saja. Ya. Apalagi ketika suatu saat ada yang mencuri seperti kasus yang di Bali. Yang mencuri orang butuh buat anak sekolahnya, butuh buat makan. Kita tanya dulu, kita maklumi, bila perlu kita bantu. Disinilah ya suatu kisah ya di mana emak-emak dengan cucunya 3 mencuri sesuatu pohon di sebuah milik perusahaan tanaman yang untuk diproduksi, ya, kemudian dijual hanya 20.000. Satpamnya lapor ke bosnya melaporkan ke polisi, tangkap nenek-nenek itu. Nggak ditanya dulu kenapa ngambil itu buat apa. Hingga tuntutan jaksa di pengadilan ya 1,5 tahun karena perbuatan mencuri, ya. KUHP-nya seperti itu. Protes masyarakat yang menyaksikan pengadilan. Wah, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak protes tidak setuju kepada tuntutan jaksa. Kemudian dari tuntutan jaksa, ya, hakim memutuskan dari 1,5 tahun, putuskan 1 tahun. Wah, tambah lagi protes. Ya, gimana minta keadilan? Sang hakim tunggu dulu sebentar. Saya belum titik, masih koma. Dikenakan ya 1 tahun atau denda 2,5 juta. Nyolongnya malingnya 20.000, denda 2,5 juta. Tambah lagi protes hadirin. Gimana Pak Hakim, orang melarang didenda, dari mana bayar duitnya? Tunggu. Saya masih koma belum titik, kata Pak Hakim. Saudara-saudara sekalian, berhubung ini nenek-nenek orang tidak mampu, maka ya hukuman ini bukan sekedar untuk nenek-nenek saja, tapi Anda semua yang bertetangga melihat anak kelaparan, nenek tidak bisa memberi makan, cucu-cucunya diam saja nggak membantu. Hai kau bos perusahaan, engkau juga sama, perusahaan ada di sekitar. Mana CSR-mu buat orang-orang yang tidak mampu? Anda tidak berbuat sosial terhadap lingkungan. Maka alternatif hukuman yang ketiga yaitu saya denda perusahaan 1,5 juta. Dan Anda bapak-bapak semua ibu yang hadir, saya denda 50.000 rupiah. Saya nyumbang 1 juta, kata hakimnya. Dikumpulnya duit, terkumpul 7,5 juta. Akhirnya dihitung, hakim memutuskan memvonis nenek-nenek hukumannya didenda 2,5 juta. Ini ada uang 7,5 juta untuk bayar negara 2,5 juta, dan ini 5.000, silakan nenek bawa pulang bebas. Inilah hakim yang punya hati. Ya, bukan sekedar menghukum saja, tapi ada pendidikan dan ada sosialnya, ada kebijakannya. Dan dengan bijaksananya tidak dimunculkan adanya bijak sini, ada duitnya ke sini. Luar biasa. Ingat Hakim Agung ya, dulu zamannya Pak Harto, Wismar Siregar, ketika ada vonis hukuman mati di pengadilan negeri, naik banding di pengadilan tinggi, sampai naik kasasi di Mahkamah Agung, dia tidak berani menghukum mati. Dia takut kalau apa yang kami putuskan mati, tapi belum tentu terdakwa itu bersalah, maka nyawa melayang, dosalah saya sebagai hakim agung. Bagaimana ini harus saya putuskan supaya keputusannya tidak salah? Dia tidak membuka aturan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana yang akhirnya kemudian hukuman paling tinggi mati. Ya, atau seumur hidup atau 20 tahun. Putusannya pengadilan negeri, pengadilan tinggi mati.
Mahkamah Agung belum berani memutuskan. Takut. Akhirnya Bismar Siregar pergi ke Mekah umroh. Bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikan keteguhan hati kami untuk memutuskan, untuk menghukum hamba-Mu. Jangan sampai aku salah dalam memutuskan perkara. Ya Allah, saya lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada saya harus menghukum orang yang tidak bersalah. Luar biasa, hakim ada kontak melalui Allah dengan istikharahnya di Masjidil Haram. Nah, kira-kira aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, ataupun para pengacara, advokat, harus bisa bagaimana caranya menegakkan keadilan. Karena keadilan ini adalah dirasakan oleh seluruh rakyat manusia siapapun. Jangan sampai keadilan itu buat permainan mereka-mereka para oknum-oknum koruptor, mereka-mereka para oligarki yang bisa menyuap polisi, menyuap jaksa, menyuap hakim, sehingga kata Pak Mahfud MD, mereka menjual belikan hukum. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan banyak aparatur kita yang jujur, yang baik dan soleh dan bertakwa, mudah-mudahan masuk dalam kategori masuk dalam surga. Rasulullah menyatakan ada 3 hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang 1, salah satunya adalah dia tahu hukum, ya, tapi ya tidak jelas bagaimana dia menghukumnya sesuai maunya sendiri, sehingga hukumnya ngambang, tidak jelas. Hakim yang kedua tahu hukum, tapi salah memutuskan. Ya, harusnya hukumnya berat, diperingan karena ada uang. Harusnya bebas karena ada pesanan, penjarakan dia. Walaupun dia belum terbukti tuduhan fitnahnya, menuduh dia punya sesuatu yang palsu, tapi yang dinyatakan aslinya tidak pernah ada, tapi dipenjarakan. Kan luar biasa. Harusnya tunjukkan dulu nih asli, berarti Anda tuh fitnah, maka aku putuskan Anda dengan hukuman. Jadi hakim yang ketiga adalah hakim yang menentukan kaidah hukumnya sesuai dengan aturannya, dan juga tidak lepas, dia langsung nyambung dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dirasakan dengan nilai-nilai agamis, sehingga keputusannya tidak merugikan orang, yang adil dan makmur, sosial dan sebagainya. Itu ada di tangan para aparat penegak hukum. Mudah-mudahan kita mari sama-sama untuk mentaati aturan main, aturan perundang-undangan. Sebagai seorang Islam, taatlah dan patuhlah kepada agama kita. Ya, kita ingat saja kupat tahu, kudu patuh, taat hukum, supaya kita hidupnya enak, tentram, tidak merasa deg-degan ketika ada polisi tidak bawa helm, ada polisi tidak bawa SIM, deg-deg, berarti kita sedang melanggar hukum. Orang yang taat hukum, insya Allah tenang, nyaman, tentram. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum ayatin wa hakim wa taqabbal minni wa minkum ila man tahu innahu al-ghafurur rahim.